Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang diagram Venn. Kita langsung masuk ke materi. Jadi diagram Venn pertama kali diperkenalkan oleh pakar matematika asal Inggris yang bernama John Venn. Karena itulah diagram ini dinamakan diagram Venn. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada saat mengerjakan diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta disimbolkan S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Ini maksudnya. Jadi dibuat persegi panjang, terus S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Lanjut. Himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Ini maksudnya himpunan bilangan genap kurang dari 10. Artinya bilangan genap yang kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, mereka diletakkan di dalam kurva. Nih kurvanya yang nutup kiri dan kanan. Terus setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nih ya, titik nih. Di depan angka ada titik. Oke, lanjut ke macam-macam himpunan. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama himpunan yang anggotanya sama. Nanti akan dilihatkan di contoh. Terus yang ini himpunan yang berpotongan, kalau ini himpunan saling lepas, dan yang ini himpunan bagian. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini kita contoh pertama adalah diagram himpunan saling lepas. Apa maksudnya saling lepas? Oke, dalam suatu himpunan diketahui S semestanya itu 1 sampai 12. Terus himpunan P anggotanya 3, 5, 7, 11. Himpunan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah dua himpunan ini. Jadi S-nya diabaikan dulu. Perhatikan saja himpunan P dan himpunan Q. Nah, jika diperhatikan P dan Q anggotanya ada yang sama atau enggak? Nggak ada kan ya? Itu yang dinamakan saling lepas. Tidak ada anggota yang sama. Maka diagram Venn-nya digambarkan demikian. Nah, lingkaran P-nya beda, lingkaran Q-nya beda. Karena tidak ada anggota yang sama. Ini anggota P 3, 5, 7, 11. Kita buat 3, 5, 7, 11. Terus kita tandai angka yang sudah digunakan. 3 coret, di sini juga coret. 5, 7, dan 11. Oke, sekarang kita ke himpunan Q. Q anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita masukkan 2, 4, 6, 10, 8, 12. Setelah itu yang sudah ditandai lagi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Oke, artinya di S yang tidak digunakan adalah angka 1 dan angka 9. Dikemanakan angka-angka ini? Nah, ketika S-nya ada sisa seperti ini, sisanya diletakkan di luar 1 dan 9, tapi masih di dalam persegi ini. Itu contoh yang pertama, diagram himpunan saling lepas. Artinya kedua lingkaran ini saling lepas, tidak nempel. Lanjut, diagram himpunan berpotongan. Seperti tadi, yang diperhatikan adalah P dan Q. Sekarang kita lihat antara P dan Q, apakah ada anggotanya yang sama? Ternyata ada, yaitu angka 2. Mereka punya angka yang sama, yaitu angka 2. Karena ada angka yang sama, maka himpunannya atau diagram Venn-nya dibuat seperti ini. P dan Q-nya nyatu. Karena 2 sama,
angka 2 kita letakkan di sini, di pertemuannya, tengah-tengah. Nah, karena 2 udah dipakai, kita coret dia. Coret, 2 sudah dipakai. Sekarang kita lihat yang P. Berarti P tinggal 3, 5, 7, dan 11. Tulis di sini. 3, 5, 7, 11. Sedangkan Q 4, 6, 8, 10, 12. Kita buat di sini. 4, 6, 8, 10, dan 12. Sama seperti tadi. Angka yang sudah dipakai dicoret. 3, 5, 7, 11. Terus yang Q 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, berarti di S apa yang tersisa? Yang tersisa sama seperti tadi, 1 dan 9. Maka 1 dan 9 diletakkan di luar, sama seperti tadi. Contoh berikutnya, diagram himpunan bagian. Sekarang kita lihat yang ada di P dan Q, yang anggotanya sama. Ternyata ada 3 sekaligus. 2, 4, 4, dan 6. Nah, ini artinya semua anggota P itu ada di dalam Q. Berarti P itu lingkaran kecilnya, Q adalah lingkaran besarnya. Kita buat seperti ini. Q yang besar karena anggotanya lebih banyak, dan P karena semua P ada di dalam Q, maka lingkaran P juga ada di dalam Q. Terus masukkan angkanya dari P dulu. Kan 2, 4, 6. Kita buat 2, 4, 6. Artinya angka 2, angka 4, dan angka 6 itu miliknya P dan miliknya Q. Kita tandai yang sudah dipakai. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ini juga 2, 4, 6. Oke. Yang P udah habis, yang Q masih ada angka 8, 10, dan 12. Kita buat di sini dalam lingkaran Q. 8, 10, dan 12. Tandai lagi angka yang udah dipakai biar kalian gak bingung nanti pas masukin angkanya. 8, 10, sama 12. Berarti yang ada di semesta sisa siapa saja? Setelah dilihat, ada 1, ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Ada banyak ternyata. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sekarang kita lihat letak mereka. Nah, di luar semua. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, yang terakhir, diagram himpunan yang sama. Kalau diperhatikan, nih, anggota P dan anggota Q, anggotanya sama. Sama-sama punya 2. Sama-sama punya 4. Dan sama-sama punya 6. Gimana cara buat diagram Venn-nya? Karena anggotanya sama,
yang P udah habis, Q juga udah habis, tidak ada anggota lain, maka kita cukup membuat satu lingkaran dengan syarat di sini A sama dengan B. Tapi karena ini PQ, maka di sini seharusnya P sama dengan Q. Gitu ya. Ini salah, jadi ganti dengan P sama dengan Q, kita ganti. Yang ini P sama dengan Q. Oke. Angkanya 2, 4, 6. Kita masukkan langsung 2, 4, dan 6. Karena sudah dipakai, kita coret dia dari himpunan tersebut. Yang 2 nya coret, 4, 6. Ini juga sama, jangan lupa yang di semesta. 2, 4, 6. Oke, artinya yang di semesta tinggal siapa? Tinggal 1, 3, 5, dan 7. Sisanya ditulis di luar. 1, 3, 5, dan 7. Oke, sekian penjelasan tentang diagram Venn. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.